Halo, apa kabar? Kembali belajar bersama Mr. Art, asisten kita, rekan dan teman kita dalam belajar. Kali ini, kita akan membahas ruang 3 dimensi tentang bagaimana mencari jarak titik ke titik pada ruang 3 dimensi. Ada beberapa metode mencari jarak titik ke titik yang masing-masing metode mempunyai keunggulan dalam penggunaannya. Menggunakan Pythagoras dan kesebangunan. Memanfaatkan 6 serangkai. Apa itu 6 serangkai? Akan segera kita bahas di bagian ini. Metode geometri analitik dan dalil Stewart. Oke, mari kita mulai. Jarak antara dua titik adalah panjang garis hubung terpendek yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi misalkan ada titik A dan titik B, jarak antara kedua titik ini adalah panjang ruas garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Metode menentukan jarak antara titik A dan titik B. Yang pertama, melukis atau membentuk segitiga siku-siku dengan AB sebagai sisi miring. Jika ini ruas garis AB, kita lukis atau bentuk segitiga siku-siku ACB yang siku-siku di C. Di hadapan sudut C adalah sisi C, di hadapan sudut A adalah sisi A, dan di hadapan sudut B adalah sisi B. Untuk menentukan C, gunakan rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bisa ya? Sebagai contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan AB sama dengan A cm, hitunglah jarak titik B ke D dan jarak titik D ke titik F. Mari kita bahas. Bagian A, jarak titik B ke titik D. Perhatikan kubus ABCDEFGH, di mana sisi-sisinya berbentuk persegi. Jadi alas kubus ini, yaitu ABCD, adalah persegi ya. BD adalah diagonal sisi alasnya. Menentukan panjang BD, kita bentuk segitiga siku-siku menggunakan sisi dan rusuk-rusuk yang kita kenal pada kubus ini. Kita peroleh salah satu yang mudah dilihat adalah segitiga siku-siku BAD. Jika bagian alas kubus ini kita tampilkan frontal, maka sisi alas ABCD bentuknya adalah persegi seperti ini. BD adalah diagonal sisi. Untuk menentukan panjang BD, kita terapkan Pythagoras pada segitiga ABD. Dan kita peroleh BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Diketahui panjang rusuk kubus adalah A cm. Maka BD kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. BD kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, kita peroleh BD sama dengan akar dari 2A kuadrat. A kuadrat ini dapat kita keluarkan dari bentuk akar ini jadi A. Sehingga kita peroleh BD sama dengan A akar 2 cm. Oke, bisa ya? Perhatikan bahwa BD ini adalah diagonal sisi kubus. Dan kita telah peroleh panjang BD ini adalah A akar 2. Jadi kesimpulan kita, jika panjang rusuk kubus adalah A, maka panjang diagonal bidang atau diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Diagonal sisi kubus ini atau yang panjangnya A akar 2 yang mana saja? Yang pertama seperti kita ketahui adalah diagonal sisi BD. Kemudian AC, BG, CF, BE, AF, EG, FH, AH, DE, CH, dan diagonal sisi DG. Ada 12 diagonal sisi kubus ini, masing-masing panjangnya A akar 2. Akan dapat kita manfaatkan memudahkan kita dalam menjawab soal-soal. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Pertanyaan bagian B.
menentukan jarak titik D ke titik F atau panjang diagonal ruang. Pertama, kita hubungkan titik D dan titik F. Kemudian kita bentuk segitiga siku-siku yang kita kenal pada kubus, salah satunya segitiga DBF, siku-siku di B. Kalau ini kita gambarkan secara frontal, gambarnya seperti ini. Dan perhatikan bahwa DB ini telah kita peroleh sebelumnya, panjangnya adalah A²2, yaitu diagonal sisi kubus. Sementara BF adalah tinggi kubus, jadi panjang BF adalah A. Dengan Pitagoras kita peroleh DF kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah BF kuadrat. Kita substitusi DF kuadrat sama dengan A²2 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Mengkuadratkan A²2 ini caranya A dikuadrat, tentu hasilnya A kuadrat, kemudian A²2 kuadrat hasilnya 2. Maka DF kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. DF kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, DF sama dengan akar 3A kuadrat. Jika A kuadrat ini kita keluarkan dari bentuk akar ini, kita peroleh A. Maka DF adalah A²3. Oke, gampang ya? Untuk memperjelas pemahaman tentang diagonal ruang kubus ini, mari kita perhatikan penggambarannya pada ruang 3 dimensi berikut ini. Seperti yang terlihat pada gambar, diagonal ruang DF, panjangnya A²3. Jika kita putar, hingga posisi DF ini menempati posisi CE, yang berarti panjang DF dan CE adalah sama, yaitu A²3, ya kan? Dan jika terus kita putar, sehingga diagonal ruang DF menempati posisi BH, maka kita tahu panjang BH juga adalah A²3. Dan yang terakhir ini DF menempati posisi AG. Jadi AG juga adalah diagonal ruang yang panjangnya A²3. Ada 4 diagonal ruang kubus ini yang masing-masing panjangnya adalah A²3, yaitu DF telah kita cari panjangnya adalah A²3. Kemudian diagonal ruang HB, diagonal ruang AG, dan diagonal ruang CE. Jadi kita telah memahami bahwa pada kubus yang panjang rusuknya A, panjang diagonal ruangnya adalah A²3. Selanjutnya ini akan kita manfaatkan dalam menjawab soal-soal. Oke, paham ya? Berikutnya 6 serangkai. 6 serangkai ini menjadi rumus dasar atau rumus prasyarat buat kita dan sangat membantu saat kita menyelesaikan soal-soal ruang 3 dimensi, khususnya kubus. Setelah kita memahami 6 serangkai ini, diharapkan tidak perlu selalu menghitung yang sebentuk dengan ini, sehingga dapat menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Sebagai contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk sama dengan A cm. Titik P di tengah BC, titik Q adalah titik tengah bidang BCGF, titik R di tengah FG. Hitunglah panjang AB, AC, AG, AP, AQ, dan AR. Mari kita bahas. 3 yang pertama ini adalah bagian dari 6 serangkai dan telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, panjang rusuk AB di dimensi 1 panjangnya A²1. Yang kedua, diagonal sisi AC terpanjang di bidang sisi yang berbentuk persegi, dimensi 2, panjang AC adalah A²2. Yang ketiga, diagonal ruang AG, jarak 2 titik terpanjang pada kubus, dimensi 3, panjang AG adalah A²3. Panjang rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruang ini adalah 3 dari 6 serangkai kita. Kemudian 3 selanjutnya dari 6 serangkai menyangkut titik-titik yang tidak terletak pada titik-titik sudut kubus, tetapi ada pada tengah rusuk atau tengah bidang sisi. Seperti pada soal ini, titik P di tengah BC,
Titik Q adalah titik tengah bidang BCGF dan titik R di tengah FG. Jadi yang keempat dari 6 serangkai kita adalah AP, yang kelima AQ, dan keenam adalah AR. Mari kita perhatikan tampilannya dalam ruang 3 dimensi berikut. Dapat kita lihat pada gambar, PQR terletak pada satu garis tegak dan AP pada garis horizontal. Jadi segitiga APR siku-siku di P. Jika kubus ini kita rotasi, pada tampilan gambar yang berbeda, seperti pada gambar ini, kita cari titik yang terletak pada satu bidang sisi dengan B. Kita tahu itu adalah P. Kemudian dari P ini kita tarik garis lurus membagi dua sisi kubus sama besar, dalam hal ini garis PR. Maka mudah kita pahami bahwa BPQ siku-siku di P, BPR juga siku-siku di P. Untuk selanjutnya kita gunakan Pitagoras. Nah, sekarang kita akan cari rumus yang keempat dari 6 serangkai, yaitu AP. Perhatikan segitiga ABP siku-siku di B. Kita gambar frontal seperti ini. AB adalah rusuk kubus, jadi panjangnya adalah A. Kemudian karena P adalah titik tengah BC, maka panjang BP adalah setengah A. Jadi panjang BP kita tulis di sini setengah A. Dengan Pitagoras kita peroleh AP kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Karena setengah A dikuadratkan hasilnya adalah seperempat A kuadrat, maka kedua suku ini kita buatkan dalam penyebut yang sama. Jadi 4/4 A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Kita jumlahkan dan kita peroleh AP kuadrat sama dengan 5/4 A kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, sehingga kita peroleh AP sama dengan akar 5/4 A kuadrat. Kemudian seperempat dan A kuadrat ini kita keluarkan dari tanda akar. Kita peroleh AP sama dengan setengah A akar 5. Bisa ya? Jadi kita peroleh sekarang rumus keempat dari 6 serangkai. Jarak dari titik sudut ke tengah rusuk di hadapannya yang terletak pada sisi yang sama adalah setengah A akar 5. Oke, bisa ya? Kemudian kita cari yang kelima, yaitu AQ. Perhatikan segitiga APQ siku-siku di P. Kita gambar frontal seperti ini. Panjang AP sudah kita peroleh, yaitu setengah A akar 5. Sementara panjang PQ adalah setengah dari tinggi kubus, yaitu setengah A. Dengan Pitagoras kita peroleh AQ kuadrat sama dengan setengah A akar 5 kuadrat ditambah dengan setengah A kuadrat. Ini sama dengan 5/4 A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Kita jumlahkan dan kita peroleh AQ kuadrat sama dengan 6/4 A kuadrat. Berarti AQ-nya adalah akar dari 6/4 A kuadrat. Dan kalau ini kita sederhanakan, AQ sama dengan setengah A akar 6. Jadi kita peroleh sekarang rumus yang kelima dari bagian 6 serangkai kita. Jarak titik sudut ke titik tengah bidang di hadapannya pada kubus adalah setengah A akar 6, dengan A adalah panjang sisi. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya kita cari rumus yang keenam dari 6 serangkai, yaitu AR. Perhatikan segitiga APR siku-siku di P. Kita gambarkan frontal seperti ini. Panjang AP telah kita peroleh setengah A akar 5. Sementara panjang PR adalah tinggi kubus, yaitu A. Dengan Pitagoras kita peroleh AR kuadrat sama dengan setengah A akar 5 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini sama dengan 5/4 A kuadrat ditambah dengan 4/4 A kuadrat.
Ini kita jumlahkan dan kita peroleh AR kuadrat sama dengan 9/4 A kuadrat. Berarti AR adalah akar dari 9/4 A kuadrat. 9 kalau diakari adalah 3, 1/4 kalau diakari adalah setengah, dan A kuadrat kalau diakarkan adalah A. Jadi kita peroleh AR adalah 3/2A, yaitu jarak titik sudut ke tengah rusuk yang terletak pada rusuk yang tidak sebidang dengan titik itu adalah 3/2A. Itulah 6 serangkai yang akan membantu mempermudah mengerjakan soal-soal pada ruang 3 dimensi, di mana jika bentuk-bentuk ini muncul, tidak perlu kita kerjakan dengan Pitagoras lagi. Oke, bagaimana? Sudah paham kan? Untuk mempermantap pemahaman akan kita latih setelah ini. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini dan dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mr. Art dan Embara menyampaikan terima kasih buat semua yang mengikuti. Dan sampai jumpa.